Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali dengan channel Pendopo Apoy. Kali ini saya berada di kediaman Ustadz Ajilah Haji yang berlokasi di Tarate Pandian, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kali ini ada yang spesifik, yaitu siraman rohani atau ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ajilah Haji, yaitu tentang apa Pak Yai? Tentang Sedekah gitu ya. sedekah. Baiklah pemirsa channel Pendopo Apoy, kita simak bersama-sama tausiah atau ceramah dari Ustadz Ajilah Haji. Dipersilahkan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, para jamaah sekalian, para pendengar di mana Anda berada, para kru Apoy Madura, di mana Anda pun berada, dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya diperkenankan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an yang akan kami sampaikan sedekah tentang anak-anak yatim. Karena di dalam Al-Qur'an An-Nisa sudah jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul adzim. Sedekah adalah merupakan suatu perintah. Perintah diwajibkan bagi yang mampu untuk memberikan kepada orang-orang fakir, fakir miskin, anak-anak yatim, yatim piatu, seorang mu'alaf, seorang musafir. Bagi yang mampu wajib mengulurkan tangannya kepada anak-anak yatim maupun fakir miskin dimanapun Anda berada. Terutama yang paling diingatkan kepada orang-orang yang mampu, bantulah ulurkan tangannya kepada anak-anak yatim, baik itu mualaf, fakir miskin, di antara tetangga kita, terutama kanan kiri kita. Apalagi hak-hak anak yatim itu perlu kita berikan. Ada hak anak-anak yatim, ada hak fakir miskin, ada hak mu'alaf, ada hak juga orang-orang musafir. Perlu kita bantu saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah jelas ayatnya. Innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan hak-hak atau mengambil harta-harta anak yatim, amwala yatama dzulman innama ya'kuluna, secara zalim, innama sesungguhnya hanyalah ya'kuluna, mereka memakan atau menelan di dalam perut butunihim naro, perutnya
di dunia adalah isinya api. Naro, api. Wasayaslauna, mereka masuk akan dibakar oleh Allah dalam api neraka yang menyala-nyala, yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang kami cintai, yang kami hormati, berhati-hatilah bagi yang mampu untuk memberikan hak anak yatim itu disampaikan. Ada juga di dalam Al-Quran sudah jelas di surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi, sungguh kalian itu pendusta, kata Allah, bagi yang mampu tidak pernah mengulurkan tangannya kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, ara'aital ladzi, sungguh kalian itu pendusta. Bapak Ibu yang kami cintai, maka dari itu mari kita berlomba-lomba menyimpan kepada Allah, yaitu sedekah, sehingga di dunia ini diberikan suatu keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan melindungi bila mana kita sering mengulurkan tangannya kepada anak-anak yatim, baik fakir miskin, baik itu kepada mu'allaf atau musafir. Tentu Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, jangan lalu kita berpikiran kita jadi orang mampu, lalu berpikiran pola pikir kita, kalau kita sering memberi kepada orang, kita menjadi miskin. Tidak. Kita mengulurkan tangan kita kepada fakir miskin, anak yatim, menjadi lapar. Tidak. Allah limpatkan berlipat ganda. Begitu kemahabesaran Allah bagi orang-orang yang takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya sedekah. Itu adalah suatu membersihkan diri kita kepada Allah. Membersihkan diri kita kepada Allah melalui wasyadaqah. Sungguh sangat penting bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai suatu kelebihan tentang ubud dunia. Sisihkan kepada Allah, artinya kepada Allah itu berikan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, mu'allaf, dan seterusnya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kami sebagai khalifah, bapak-bapak sebagai khalifah, sampaikan walaupun satu ayat tentang kebaikan agar penyampaian itu menjadi amal ibadah buat kita sendiri. Bapak Ibu insya Allah yang dirahmati Allah, jangan merasa takut. Jangan merasa takut akan lapar. Jangan merasa takut akan miskin. Di saat kita mengulurkan tangannya kepada anak-anak yatim, baik itu fakir miskin maupun bagi orang-orang minta di jalan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min kulli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fasyaddaqa wa akum minas sholihin. Maka dari itu kata Allah, wa anfiqu, infakkan dari rezeki apa yang aku berikan kepada engkau, wahai orang-orang yang aku berikan kelebihan tentang dunia. Ingat bahwa semua manusia tidak ada yang hakiki. Sekecil apapun makhluknya Allah, tidak ada yang hakiki. Yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya atau kami menyampaikan, mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang merasa dirinya mampu tentang harta, tentang keduniaan yang Allah berikan berlebih-lebih hartanya. Mari kita ulurkan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Agar supaya apa? Agar supaya kita terlindungi dari mara bahaya, diselamatkan dari azab, dilindungi dari segala hal. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh. Lalu dikumpulkan kelak nanti bagi orang-orang yang sering mengulurkan tangannya kepada anak-anak yatim, baik itu fakir miskin, baik itu mu'alaf, baik itu musafir, dan seterusnya, menjadi hamba-hamba yang soleh. Lalu dikumpulkan insya Allah dengan orang-orang kelak, dengan orang-orang yang soleh. Saya rasa sekian penyampaian kami, walaupun satu kata, dua kata. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.